Welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew di pembahasan Tower of God minggu ini. Sebelum kita mulai review dan pembahasannya, gue mau ingetin kepada kalian untuk selalu like chapter Tower of God-nya. Dan pakai koin kalian juga jika chapter terbarunya sudah keluar di webtoonnya ya. Chapter 521. Masih di kondisi yang sama dan judul yang sama. Terakhir kali kita sudah melihat kedatangan Kalavan yang akhirnya tiba di tempat Liborik. Sesampainya Kalavan di sana, tanpa lama-lama Kalavan langsung menyingkirkan dua bawahan dari Liborik sekaligus, yaitu Candide dan Meyer. Memang, Kalavan tidak membuat mereka luka parah atau membuat mereka tidak sadarkan diri. Tapi dari raut muka dan ekspresi Candide, ditambah Meyer yang katanya juga calon kepala cabang dan dipastikan akan menjadi kepala cabang selanjutnya, dapat dilontarkan jauh oleh Kalavan hanya sekali serang saja. Sehingga dari hal ini, dapat disimpulkan jika mereka berdua bukanlah saingan dari Kalavan, dan membuat mereka sadar bahwa mereka tidak akan menang melawan Kalavan saat itu. Lalu pada chapter minggu ini, kita masih diperlihatkan kelanjutan dari Kalavan sesudah dia membereskan dua orang dari keluarga Lopobia tadi. Seperti yang Mimin bilang barusan, walaupun mereka berdua tidak terluka parah, ataupun masih sadarkan diri, dalam pertarungan ini, mereka yakin kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan Kalavan saat itu. Sehingga bisa kita bilang pertarungan Kalavan dengan dua orang kandidat kepala cabang ini dibenangkan oleh Kalavan. Kemudian setelah itu, Liborik yang tentunya juga berada di sana saat itu dan melihat Kalavan membantai dua bawahannya. Tapi sepertinya hal ini tidak membuat Liborik sebagai orang yang paling diincar oleh Kalavan takut ataupun merasa gentar setelah melihat kekuatan Kalavan mengalahkan para bawahannya. Melainkan, setelah itu dia terlihat seperti menyindir Kalavan dengan berpura-pura kagum sambil memberikan tepuk tangan. Lalu Liborik juga berkata bahwa dirinya kagum melihat kekuatan Kalavan yang sekarang ini. Bagi Liborik, tidak heran dengan kekuatan seperti ini. Kalavan pernah menjadi pemimpin korps yang dia tempati sekarang. Walaupun rank yang dimiliki Kalavan saat ini, setelah dia dipecat dari komandan korps, pastinya mengalami perubahan atau penurunan dibandingkan sebelumnya. Dari sini kita bisa tahu, yang kemungkinan besar Kalavan memiliki rank 100 besar. Namun karena pemecatannya, pastinya rank yang dimiliki Kalavan saat ini menjadi menurun. Contohnya juga seperti Evankel. Dikarenakan perlu kita ingat bahwa peringkat rank dari para high ranker saat ini itu bukan hanya dipengaruhi oleh kekuatannya saja, tapi juga pengaruhnya di dalam Nara. Contohnya lagi nih, seperti Adori. Walaupun kita tahu Adori memiliki peringkat yang tinggi, bahkan melebihi peringkat dari beberapa kepala keluarga, itu semua tidak menentukan bahwa Adori lebih kuat daripada mereka. Tapi hanya saja, Adori mempunyai pengaruh yang lebih besar di dalam Nara dibandingkan beberapa kepala keluarga. Jadi oleh karena itu, walaupun kekuatan Kalavan tetap sama, tapi dengan dilepasnya jabatan di sekarang, sehingga pengaruh yang dimiliki di dalam Nara menjadi berkurang. Dan itu yang membuat rank dari Kalavan ini bisa berubah atau turun, seperti apa yang dibilang oleh Liborik. Lalu setelah berpura-pura kagum akan melihat kekuatan Kalavan, Liborik melanjutkan perkataannya dengan menawarkan suatu kesempatan bagi Kalavan, yaitu menawarkan Kalavan untuk bisa kembali ke pasukan kemiliteran Jahar tanpa harus melakukan pertarungan dengannya. Karena menurut Liborik, masih banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh mereka ke depannya nanti. Sehingga Liborik menawarkan Kalavan untuk kembali dan akan menjadikannya sebagai komandan divisi, tentunya di dalam korps yang Liborik pimpin saat ini. Jika kalian bingung komandan divisi itu setingkat apa, komandan divisi itu berada di bawah komandan korps, atau saat ini posisinya berada di bawah Liborik, yang setara dengan Cheonhee atau Meyer dan Candide. Sedangkan posisi Kalavan saat ini, dia hanya menjadi komandan kompi, yang posisinya lebih rendah daripada Cheonhee atau Meyer. Itu kenapa Liborik menawarkan posisi yang sekarang ini kepada Kalavan. Selain itu juga, melihat Liborik yang mengajak Kalavan untuk bergabung, dan bilang kalau ada banyak hal yang masih perlu dilakukan oleh mereka, dibandingkan merebutkan posisi komandan korps ini. Apalagi Liborik juga sempat sebelumnya menawarkan Livav untuk kembali menjadi tentara Jahar. Sepertinya, jika kita lihat Liborik sampai menawarkan dua orang untuk kembali, itu berarti Liborik saat ini sedang mengumpulkan berbagai kekuatan untuk suatu hal. Yang kemungkinan besar itu berhubungan dengan peperangan yang akan terjadi nanti, antara keluarga Pobidao dengan Lopobia. Melihat Liborik melakukan ini, sepertinya dia benar-benar setuju akan pemusnahan dari keluarga Pobidao dan membuat Mimin yakin kayaknya tidak akan ada kemungkinan bahwa Liborik akan berbelok untuk membantu Timbam. Selanjutnya, setelah dia menawarkan posisi komandan divisi kepada Kalavan untuk bisa kembali ke tentara Jahar, tapi Liborik bukan hanya menawarkan itu saja, melainkan dia juga menawarkan walaupun status Kalavan menjadi komandan divisi. Dengan tawaran Liborik ini dan jabatan itu, Kalavan bisa memerintah seluruh divisi di bawah kendalinya. Sebenarnya hal ini sama seperti Kalavan saat dia menjadi komandan korps, karena dia bisa memerintah seluruh divisi di Korps 4. Hanya saja, nama komandan korpsnya tetaplah Liborik, dan Kalavan statusnya berada di bawahnya. Selain itu juga, pengkhianatan dari Kalavan selama ini akan dihapuskan oleh Liborik. Karena Liborik juga tahu bahwa sebenarnya Kalavan tidak ada niatan untuk mengkhianati Jahar.
Tapi dengan lantangnya, Kalavan menolak tawaran dari Liborik ini dan dengan yakinnya berkata bahwa dia hanya akan setia pada satu orang dan melayani satu orang, yaitu Jahar, bukan berada di bawah perintah oleh orang seperti Liborik yang bisa membuang para bawahannya, bahkan membunuh mereka untuk tujuannya sendiri dan menganggap para bawahannya itu tidak berharga. Dari sini Kalavan juga mengatakan bahwa Liborik tidak pantas mempunyai kedudukan seperti sekarang ini, karena menurut Kalavan, pastinya Liborik akan melakukan hal yang sama kepada para bawahannya ini. Di sini Mimin bilang kalau Kalavan kelihatannya lebih naif daripada Bam ya. Karena di sini dia menyalahkan Liborik atas kematian para bawahannya di perang pertama. Padahal setahu Mimin, itu juga merupakan suruhan Jahar dan para petinggi di kerajaan Jahar. Bukan kehendak Liborik sendiri kan? Tapi malah Kalavan menyalahkan itu semua karena kesalahan Liborik sendiri dan berharap dia bisa kembali lagi setelah pengkhianatannya. Itu kenapa Mimin bilang dia kelihatan lebih naif daripada Bam ya. Lalu setelah berbicara seperti itu kepada Liborik, Liborik yang tadinya hanya mendengarkan saja mulai bertindak karena melihat sepertinya Kalavan sudah tidak bisa diajak berbicara lagi. Maka dari itu setelah tahu kalau Kalavan sudah bersikeras untuk mengajaknya bertarung dan tidak mau menerima ajakan Liborik, lalu Liborik mengakhiri pembicaraan itu dengan mengeluarkan sebuah tombak dari tangannya. Kalau sepertinya dari pandangan Liborik, permasalahannya dengan Kalavan saat ini sudah tidak bisa untuk diselesaikan dengan berbicara, tapi harus dengan kekerasan. Walaupun Liborik bilang bahwa tentara saat ini sedang membutuhkan orang setalenta Kalavan, tapi sepertinya karena kekerasan hati Kalavan yang tidak bisa untuk diajak berbicara. Maka dari itu sangat disayangkan bagi Liborik jika dia harus membunuh Kalavan di sini. Tapi Kalavan pun juga menjawab dengan hal yang sama, jika sangat disayangkan orang setalenta Liborik harus berakhir di sini juga. Wow, dari pembicaranya aja, udah tegang banget sepertinya nih. Nah, sekarang, setelah mereka saling berbicara seperti itu, dan sudah bersiap-siap untuk menyerang satu sama lain, Kalavan yang sudah siap dengan ledakan dari esensi keberaniannya, yang sudah meliputi tangannya. Sedangkan Liborik sudah siap dengan tombak listriknya, dengan style dari keluarga Khun. Maka dari itu, perebutan posisi dari kostum 4 pun dari Kalavan sang Fisherman melawan Liborik sang Spear Bearer dimulai. Serangan pertama ternyata dimulai dari Liborik yang melemparkan tombak listrik yang cukup besar tepat ke hadapan Kalavan. Dan serangan itu pun dapat dihindari Kalavan dengan mudah. Tapi nggak sampai situ aja. Ternyata tombak yang dilempar oleh Liborik ini bisa mengincar orang yang sudah ditargetkannya. Jadi, walaupun Kalavan menghindar atau kabur, tombak itu akan mengincar Kalavan dan mengikutnya kemana saja, sampai tombak itu mengenai targetnya. Apalagi menurut Kalavan, tempat pertarungan mereka ini cukup sempit. Oleh karena itu, Kalavan tidak mencoba untuk menghindarinya lagi, atau kabur dari incaran tombak itu. Melainkan, Kalavan langsung menangkap tombak itu dengan tangan kosong. Bahkan orang yang ada di sana, seperti Hansung, Livaf, dan Kennedy, sangat kaget melihat Kalavan dengan mudahnya menangkap tombak itu. Tapi Liborik yang melihat dan memberi serangan itu, tidak berkata apapun. Dia hanya diam dan tetap cool walaupun melihat serangannya dapat diatasi dengan mudah. Setelah Kalavan berhasil menangkap tombak yang dilempar oleh Liborik, Kalavan berbicara bahwa kekuatan semacam ini tidak akan bisa menakuti dirinya, sambil melemparkan kembali tombak yang dia pegang itu ke hadapan Liborik. Dan dari lemparan tombak itu, membuat ledakan yang cukup besar di samping Liborik. Tapi, lemparan itu memang tidak mengenai Liborik, melainkan meleset melewatinya. Entah itu memang sengaja oleh Kalavan atau tidak. Sehingga Liborik berkata, jika Kalavan kelihatan sangat buruk saat melempar kembali tombaknya. Namun ternyata, tombak itu bukan hanya sengaja dilempar oleh Kalavan, tapi juga untuk mengalihkan perhatian Liborik, agar Kalavan dapat maju dan bertarung dalam jarak dekat. Lalu Kalavan pun yang sudah mendekat, langsung memberikan sebuah pukulan kepada Liborik dengan tangan kanannya. Tapi dikarenakan ini bukan pukulan yang sebenarnya dari Kalavan, maka dari itu Liborik dapat menghindari pukulan ini dengan mudah. Untuk Kalavan menyudutkan Liborik supaya dia tidak bisa menghindar kembali, dan agar Kalavan bisa mengenai Liborik dengan pasti, menggunakan tangan kirinya. Sebelum menyerang menggunakan serangan keduanya ini, Kalavan sempat membalas ejekan dari Liborik mengenai lemparan tombaknya. Bahwa Kalavan bilang kalau dia memang tidak berpikir untuk menyerang Liborik menggunakan tombak itu, dan Kalavan mengakui tidak mempunyai bakat untuk melemparkan tombak. Tapi, Kalavan berkata bahwa dia mempunyai bakat yang lebih untuk menghancurkan seseorang dengan tangannya. Dan di saat itulah, Kalavan memberikan serangan yang keduanya menggunakan tangan kanannya yang sudah diselimuti dengan esensi keberanian. Namun ternyata ada hal yang lebih mengejutkan dari Kalavan dapat memegang tombak Liborik, yaitu Liborik yang ternyata dapat menahan pukulan dari tangan Kalavan yang sudah diselimuti oleh esensi keberanian dengan sangat mudahnya. Sambil menahan itu, Liborik berkata bahwa serangan Kalavan ini sangatlah gegabah. Karena sepertinya Kalavan terlalu memandang Liborik remeh dengan memberikan serangan seperti itu. Lalu Liborik menjelaskan kalau kebanyakan orang, khususnya Kalavan, mereka berpikir selama ini Liborik bisa sampai menjadi komandan korps seperti sekarang ini. Itu dikarenakan Liborik mempunyai koneksi dari keluarganya, tapi tanpa tahu bukti yang cukup untuk berbicara seperti itu. Kalau ternyata sebenarnya Liborik bisa sampai saat ini, itu dikarenakan murni kekuatannya sendiri. Sambil berbicara seperti itu, dia menahan serangan Kalavan dengan satu tangannya. Ternyata setelah itu Liborik juga berusaha memberikan serangannya berupa uppercut menggunakan tangan yang satunya lagi.
dan berkata bahwa Kalavan akan menyesal setelah datang ke tempat ini. Serangan yang barusan dilancarkan oleh Liborik ini dapat membuat Kalavan merasakan pukulannya, tidak seperti pukulan dari Meyer sebelumnya. Lalu setelah itu Kalavan tertunduk sebentar setelah terkena pukulan dari Liborik. Kemudian setelah memukulnya, Liborik melanjutkan perkataannya bahwa selama ini Kalavan telah salah memandang Liborik. Jika dia beranggapan Liborik bisa menjadi komandan korps seperti saat ini, itu dikarenakan keberuntungan. Apalagi pasti Kalavan meragukan Liborik jika dilihat dari ranking yang dimilikinya dan asal-usul yang tidak jelas, bisa tiba-tiba menjadi seorang komandan korps. Karena Liborik tahu kalau Kalavan memandangnya selama ini seperti itu. Apalagi dengan kedatangan Kalavan yang sangat percaya diri untuk menantang Liborik setelah kelelahan melewati perang ini dan kehilangan satu tangannya. Itu yang membuat Liborik yakin kalau Kalavan meremehkannya selama ini. Tapi di sini sepertinya Liborik mau menjelaskan kebenarannya kepada Kalavan. Kalau selama ini dia salah memandang Liborik seperti itu. Karena kebenarannya, dia bisa sampai saat ini itu bukan hanya koneksi atau keberuntungan. Dan alasan Liborik memiliki ranking yang rendah selama ini, itu dikarenakan selama ini dialah yang mengerjakan pekerjaan kotor dan rahasia dari tentara jahat. Dan itu semua dilakukan di belakang layar. Dengan artian bahwa selama ini, Liborik mengerjakan pekerjaan rahasia untuk tentara jahat. Dan tidak ada yang tahu selain para petinggi. Itu kenapa Liborik mengatakan kalau dirinya sebenarnya pantas untuk menjadi kepala korps saat ini. Sambil berbicara seperti itu, dan kondisi Kalavan yang masih tertunduk akibat pukulan Liborik tadi, Liborik menyerang kembali Kalavan saat ini dengan tombaknya dari jarak dekat, atau tepat di hadapan Kalavan. Seketika serangan yang diberikan Liborik ini berhasil melempar Kalavan cukup jauh dari tempat sebelumnya. Namun dari serangan itu, Kalavan justru terlihat bisa langsung bangkit kembali tanpa adanya luka. Kemudian saat dia kembali bangkit setelah dilemparkan oleh Liborik, Kalavan lalu berbicara mengenai teknik tombak yang digunakan oleh Liborik barusan. Kalau Kalavan baru sadar jika serangan yang diberikan oleh Liborik bukan merupakan teknik lightning spear yang asli. Karena Kalavan merasakan bahwa Liborik tidak benar-benar membentuk tombak dengan Shinsu petirnya. Melainkan, Liborik hanya menambahkan Shinsu petir pada tombak yang Liborik punya. Dengan kata lain, sebenarnya menurut Kalavan bahwa serangan Liborik ini tidak seperti serangan lightning spear dari keluarga Kun pada umumnya. Hanya saja, kebetulan Liborik mempunyai sifat Shinsu berbentuk listrik dan hanya menambahkan ke dalam tombak yang dimilikinya, bukan membentuk langsung tombak petir dari Shinsunya. Sehingga seharusnya pada umumnya serangan seperti itu akan lebih lemah daripada serangan langsung dari tombak petir yang dibentuk dari Shinsu. Tapi walaupun Kalavan menyadari itu, Kalavan mengakui bahwa kekuatan Liborik ini ternyata lebih kuat dari tombak petir yang dibentuk oleh Shinsu. Padahal setelah melihat gaya bertarung Liborik dari jarak dekat, Liborik bukan terlahir sebagai spear barrier. Namun Liborik bisa mengembangkan kekuatan atribut Shinsunya menjadi teknik seperti para pengguna spear barrier. Di sini maksudnya, kalau Kalavan melihat dari pertarungan tadi, jika Liborik bukan benar-benar memiliki posisi sebagai spear barrier. Kejadian ini menurut Mimin hampir sama seperti Kun Aguero, yang memaksa kalau dirinya tidak mau menjadi spear barrier, melainkan ingin menjadi leg barrier. Sedangkan Liborik justru sepertinya memaksakan dirinya untuk menjadi spear barrier, karena dia juga mempunyai atribut Shinsu listrik dari keluarga Kun, dan berhasil mengembangkan kekuatan itu sampai saat ini. Itu kenapa Kalavan kagum dan salah mengira kalau Liborik itu lemah. Oleh karena itu, Kalavan setelah melihat serangan dari Liborik ini, dia dengan gentlenya meminta maaf karena telah merendahkan Liborik. Mungkin permintaan maaf ini membuat Liborik bingung. Apa tujuan Kalavan sampai meminta maaf seperti itu? Karena apapun yang Kalavan lakukan, Liborik yakin bahwa pertarungan ini tidak akan menjadi lebih gampang. Lalu Kalavan menjawab atas pertanyaan tadi, bahwa dia melakukan itu bukan karena berharap pertarungan ini akan mudah, karena Kalavan ada di sini untuk balas dendam. Jadi melihat lawannya yang sulit ini, membuat dia justru merasa lega, karena dia yakin para bawahannya yang sudah mati saat ini tidak ingin jika Kalavan membalaskan dendam mereka dengan gampang. Seketika setelah mengatakan perkataan yang cukup mengerikan itu dari Kalavan, lalu dia meningkatkan kekuatannya layaknya Goku dari Dragon Ball, sehingga ledakan esensi keberanian yang ada pada tubuh Kalavan meledak-meledak sampai ke tempat Liborik. Tapi justru melihat situasi ini, dan ledakan yang ditimbulkan oleh Kalavan tidak membuat Liborik kaget atau tidak membuatnya takut. Malah Liborik berkata bahwa dia tidak yakin kalau Kalavan saat ini menganggap dia lawan yang hebat. Karena menurut Liborik, kekuatan yang ia rasakan dari Kalavan saat ini tidak ada apa-apanya. Walaupun pertarungan ini belum selesai dan masih awal, jujur dari pertarungan yang ada selama ini, cuma pertarungan ini yang Mimin bilang keren banget. Entah kenapa suasana pertarungan antara high ranker ini beda banget ya. Dan sebelum kita pindah ke panel cerita selanjutnya, kita bahas dulu sedikit pertarungan antara Kalavan dan Liborik. Jika kita lihat dari tipe Shinsu dan serangan yang digunakan oleh Liborik, memang serangannya ini berasal dari darah keturunan Kun. Tapi menurut Mimin, ekspresi dan sikap Liborik saat bertarung ini yang kelihatan dingin, diam, dan tidak berbicara banyak, mencerminkan sifat yang dia punya dari keluarga Pobidau. Karena yang kita lihat selama ini, anggota keluarga Pobidau bahkan kepala keluarganya sendiri memiliki sifat yang cool dan santai, seperti Liborik inilah. Selain itu, jika kita lihat dari perkataan Kalavan, sepertinya Liborik ini memiliki posisi lain selain spear barrier. Karena kalau kita lihat, sebenarnya Liborik tidak begitu mempunyai bakat dari awal sebagai spear barrier. Tapi karena atribut Shinsunya, justru dapat membuat Liborik menjadi seperti keluarga Kun lainnya.
Apalagi kalau kita lihat, dia bisa menahan serangan dari pukulan esensi keberanian dari Kalavan hanya dengan satu tangannya saja. Yang bahkan sepertinya tokoh utama kita memerlukan perisai bulu tirisah untuk menahannya. Jadi jika kita lihat, sepertinya Liborik ini masih menyimpan kekuatannya. Dan jika itu benar, apakah kekuatan itu nantinya dapat membuat dia unggul dari Kalavan? Menurut kalian gimana guys? Siapa yang akan menang dari pertarungan ini? Orang yang mempunyai kulit tebal seperti keluarga H dan memiliki esensi keberanian? Atau veteran perang yang memiliki 2 garis keturunan keluarga agung? Kalau Mimin pribadi sih sepertinya Liborik akan mengungguli pertarungan ini. Ditambah seperti kata Liborik, bahwa dengan kondisi yang sudah lelah akibat peperangan sebelumnya, lalu juga satu tangan yang sudah terputus, membuat kondisi Kalavan di bawah kondisi prima. Jadi itu kenapa Mimin lebih memilih Liborik. Selain itu, mengenai ranking yang dibicarakan oleh Liborik, dari situ kita tahu bahwa Liborik sepertinya memiliki peringkat yang kecil dibandingkan dengan Kalavan. Tapi seperti apa yang dia bilang, bahwa peringkat itu tidak berpengaruh terhadap kekuatannya. Karena Liborik sendiri selama ini bekerja di balik layar untuk membereskan pekerjaan-pekerjaan kotor yang tidak bisa dilakukan oleh para tentara. Itu kenapa ranking yang dia punya sekarang ini lebih kecil daripada Kalavan. Selanjutnya, setelah kita bahas pertarungan Liborik dari Kalavan ini, kita akhirnya dapat melihat kondisi Bam yang saat ini sudah masuk ke dalam suspendium. Terakhir kali Bam yang akan masuk ke dalam suspendium tawan oleh salah satu penjaga dari keluarga Lopobia yang bernama Orari dan Yorari. Sesampainya Bam di dalam suspendium itu, tempat itu terlihat seperti sebuah goa yang terdapat banyak sekali batu melayang. Karena tempatnya pun cukup luas dan hanya terdapat batu melayang, Bam bertanya-tanya di mana barang yang dimaksud oleh Mas Jenny untuk diambilkan. Setelah itu terlihat sebuah jurang yang ada di dalam sana. Diperkirakan bahwa di dalam jurang itulah terdapat sesuatu yang diminta oleh Mas Jenny. Namun dibandingkan penasaran mengenai benda apa yang diminta oleh Mas Jenny, Kun lebih ingin mencari tahu bagaimana caranya mereka akan keluar dari sana. Tapi setelah itu, terdengar suatu suara yang hanya didengar oleh Bam. Kalau suara itu mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan seseorang yang datang ke tempat ini, dan orang itu disebutnya Layak. Orang yang dimaksud Layak ini pastinya adalah Bam. Dari sini kita bisa lihat sepertinya suara ini tahu kalau Bam memiliki perbedaan khusus dari orang biasanya. Atau mungkin dia juga merasakan bahwa Bam adalah irregular. Itu kenapa dia memanggil Bam Layak. Lalu suara ini meminta Bam untuk datang ke tempatnya dan dia mengatakan akan meminjamkan kekuatannya itu untuk membalaskan dendam terhadap keluarga Lopobia. Sayangnya, pembicara itu berakhir sampai situ saja karena Kun mencoba memanggil Bam yang sedang terdiam mendengar suara itu. Tapi sepertinya Kun dan yang lainnya tidak mendengar suara yang didengar oleh Bam. Karena di saat menanyakan kepada Kun mengenai suara itu, Kun bilang dia tidak mendengar suara apapun. Lalu selagi mereka berbicara, tiba-tiba datanglah seseorang yang dari sebelumnya sudah mengejar mereka, yaitu High Ranker dari keluarga Lopobia, Orari dan Yorari. Tim Bam sadar kalau orang itu sepertinya merupakan musuh mereka, sehingga mereka harus kabur dari orang itu segera. Tapi Orari yang melihat mereka pun tidak tinggal diam. Dia menyuruh ayah Yorari untuk menyerang tim Bam. Entah belum jelas kekuatan apa yang dikeluarkan oleh ular bernama Yorari ini, tapi yang pasti di saat dia menyerang tim Bam, Bam melakukan sesuatu dengan mengeluarkan Red Orb-nya dan menetralkan serangan dari Yorari ini, sehingga mereka semua tidak terkena serangan apapun dan bisa kabur dari kejaran Yorari dan Orari. Di saat itulah kepala cabang Yorari ini sadar bahwa anak yang mereka kejar ini memiliki kemampuan yang menakutkan. Karena bentuk suspendium ini seperti goa dan terdapat jurang di dalam sana, sehingga saat tim Bam kabur, mereka harus terbang untuk bisa kabur ke tempat lain. Untungnya di sini tim Bam sudah mendapatkan power up dari kekuatan White, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan untuk terbang. Namun di satu sisi, Orari dan Yorari sehabis mencoba menyerang tim Bam dan sadar bahwa mereka merupakan ancaman yang berbahaya bagi mereka, mulai mencoba kembali untuk mengejar tim Bam. Tapi ada satu masalah yang mereka hadapi di sana, yaitu salah satu tentara dari keluarga Lopobia yang mencoba mencegah Orari masuk ke dalam suspendium sebelumnya, ikut masuk juga ke dalam sana. Dan dia saat ini sedang berpegangan kepada Orari, karena walaupun para tentara memiliki setidaknya peringkat ranker, namun tentara yang ikut masuk bersama Orari ini tidak bisa terbang seperti ranker lainnya. Di sini kita jadi tahu, tidaknya para tentara yang ikut berperang kali ini kemungkinan rata-rata memiliki peringkat ranker ya. Selain itu ada juga kecurigaan sedikit nih tentang tentara yang berpegangan dengan Orari saat ini. Jika kita ingat kembali di Ark Workshop Battle, karena sempat ada satu orang di sana yang menyelundup menjadi tentara penjaga di workshop. Jadi bukan hal yang nggak mungkin jika orang ini kemungkinan bisa juga seseorang yang sedang menyelundup di pasukan Lopobia. Tapi Mimin jujur saat ini tidak punya clue siapa kira-kira orang yang menyelundup ini. Atau bisa juga dia hanya tentara Lopobia biasa yang bodoh. Kita lihat aja nanti, Xiu kira-kira akan memberikan kejutan apa tentang tentara ini. Kemudian, sebelum kita tutup pembahasan ini, kita bahas dulu sedikit kira-kira suara apa atau suara siapa yang didengar oleh Bam saat dia baru masuk ke dalam suspendium. Memang banyak yang komen dan bilang jika suara yang didengar oleh Bam ini kemungkinan adalah suara dari Eni Jahar atau suara dari salah satu senjata 13 bulan. Tapi jujur menurut Mimin, kayaknya bukan salah satu di antara kedua itu deh. Kenapa? Penjelasan Mimin seperti ini. Memang kita nggak tahu suara itu dari mana. Apakah berasal dari orang atau dari sebuah benda? Dan kita nggak tahu jika itu benar dari suara seseorang. Orang itu cowok atau cewek. Namun clue-nya di sini.
suara itu bilang kalau dia akan meminjamkan kekuatannya kepada Bam, karena dia tahu Bam adalah orang yang terpilih. Lalu tujuannya untuk meminjamkan kekuatannya pada Bam, yaitu membalaskan dendamnya kepada keluarga Lupubia. Nah, jika pikiran itu adalah Ene, atau senjata 13 bulan, kenapa mereka menyimpan dendam pada keluarga Lupubia? Pertama dari Ene, kenapa Ene menyimpan dendam kepada keluarga Lupubia? Padahal yang kita tahu, dari blok Siu, Ene difitnah oleh Jahar, dan disebut gila oleh Jahar, karena mengetahui semua rahasia yang dimiliki oleh Jahar, sehingga dia diperintahkan oleh Jahar untuk ditangkap dan disegel. Bahkan rumornya dari blok Siu, Mas Yeni sempat ikut untuk mengalahkan Ene. Dari sini kita bisa tahu seharusnya Mas Yeni tahu jika di dalam itu ada Ene Jahar. Karena jika sesuai dari blok Siu, Mas Yeni juga seharusnya tahu tentang penangkapan dan penyegelan Ene. Namun Mas Yeni sempat bilang dia tidak mengetahui isi dari tempat suspendium itu sekarang. Selain itu, alasan orang-orang bilang kalau itu adalah Ene dikarenakan para pembaca mengira ini ada hubungannya nanti dengan kedatangan Pobidau yang mau melepaskan Ene. Tapi menurut Mimin, itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena jika benar Pobidau mau melepaskan Ene, tapi kenapa disebutkan kalau Lopobia tidak mempunyai alasan untuk bertarung dengan keluarga Pobidau? Ya karena memang, bukan mereka seharusnya yang menyegel Ene, dan bukan mereka lah yang harus dibalaskan dendamnya oleh Ene, menurut cerita dari blok Siu ya. Tapi seharusnya Jahar sendirilah yang harus dibalaskan dendam oleh Ene. Dan sepertinya jika benar begitu, keluarga Lupubia tidak usah repot-repot untuk menghancurkan pasukan Kos 4 dari Kalavan dan menggantikannya dengan anggota keluarganya sendiri untuk bisa berperang melawan keluarga Pobidau. Karena dengan alasan menjaga penyegelan Ene saja, mereka bisa berperang dengan Pobidau. Jadi dari alasan tadi, ada 3 alasan kenapa Ene bukanlah orang yang ada di sana. Pertama, karena Ene sepertinya tidak memiliki dendam khusus pada keluarga Lupubia. Kedua, Ene sepertinya tidak ada di sana. Karena menurut Garam, Ene tersegel di dalam labirin misterius, dan situasi yang digambarkan Garam tidak mirip dengan tempat suspendium sekarang. Lalu yang alasan ketiga, keluarga Lupubia bilang kalau dia tidak mempunyai alasan untuk berperang dengan keluarga Pobidau. Sehingga dari ketiga itu, Mimin yakin sepertinya suara itu bukan berasal dari Ene. Lalu ada juga yang bilang kalau itu salah satu senjata 13 bulan. Seperti yang Mimin bilang tadi, menurut Mimin, roh yang ada di senjata 13 bulan ini tidak memiliki dendam khusus pada keluarga Lupubia, layaknya seperti Ene. Mereka seharusnya memiliki dendam khusus terhadap Jahar. Jika mereka memiliki dendam pada salah satu kepala keluarga, seharusnya itu pun menurut Mimin adalah Gusteng. Karena sepertinya Gusteng lah yang pertama kali menyarankan sistem Putri Jahar pada Jahar. Apalagi seingat Mimin dan teori pemilik asli dari senjata 13 bulan yang Mimin pernah bahas sebelumnya. Blacksmart sendiri tidak pernah menyebutkan kalau Bam itu layak. Dia pada awalnya hanya tertarik dengan Bam saja. Green April dan Black Mars pernah menyebutkan kalau nantinya ada seseorang yang disebut True Master, dan di sana mereka tidak menyebutkan kalau itu adalah Bam, padahal mereka sudah bertemu dengan Bam sebelumnya. Tapi ini masih perkiraan Mimin saja ya, karena ini hanya pendapat dan belum tentu pasti benar kalau bukan Ene atau bukan senjata 13 bulan yang disegel di sana. Lalu apa pendapat Mimin tentang suara ini? Mungkin agak terlalu random ya jika Mimin bilang suara ini merupakan suara dari Ibu Yama. Tapi jika kita lihat dari perkataannya tentang dendamnya terhadap keluarga Lopobia, dan cerita dari Dom bahwa keluarga Lopobia lah yang membuat ayah dan Ibu Yama dicap sebagai pengkhianat. Ditambah dari cerita Dom, Ibu Yama memiliki kekuatan yang spesial. Oleh karena itu keluarga Lopobia menginginkan mereka untuk mempunyai anak, namun mereka dicap sebagai pengkhianat. Memang Dom bilang kalau ayah Yama dan Ibu Yama dibunuh oleh Yasraca, tapi itu pun tidak dilihat langsung oleh Dom. Dan kalau kita baca lagi dari pembicaraan Dom, kalau kepala keluarga Lopobia ini hanya menyuruh untuk membunuh ayah Yama. Sehingga ada kemungkinan, karena dicap sebagai pengkhianat, Ibu Yama disegel di dalam tempat itu. Dan jika dicocokkan dengan cerita Dom, kalau dia memiliki kekuatan spesial, tidak heran sih jika dia bisa menawarkan kekuatan itu pada Bam. Tapi ini juga masih pendapat ya, belum pasti 100% benar. Pendapat lain, kemungkinan juga itu adalah orang-orang atau arwah dari para veteran perang yang disegel. Karena Mas Yeni sempat bilang sebelum Jin Sungha disegel, selain tempat itu untuk menyimpan telur, tempat itu juga digunakan untuk menyegel para veteran perang dan pengkhianat. Bisa jadi suara ini berasal dari mereka, karena suara itu sempat menyebutkan kata kami. Mimin nggak tahu pasti arti kami di sini itu apa, termasuk Bamkah, atau mereka memang ada banyak yang menyimpan dendam terhadap keluarga Lopobia. Oh iya, satu lagi menurut Mimin, harta karun yang disebut oleh Mas Yeni dengan suara ini sepertinya berbeda. Jadi bisa kemungkinan suara dan benda yang ingin diambil oleh Mas Yeni itu objek yang berbeda. Dan sebelumnya Mimin juga sempat bilang kalau harta karun yang disimpan oleh Jahar di dalam sana itu kemungkinan adalah jarum. Karena teori ini, banyak yang bilang ke Mimin disuruh baca lagi kalau itu bukanlah jarum. Tapi sebenarnya, teori ini cukup masuk akal. Karena jika kita ingat mengenai lukisan yang Hockney buat, lukisan itu sebenarnya masih belum jelas mengenai apa itu, dan masih menjadi misteri. Karena Gusen terakhir sempat bilang bahwa lukisannya saat ini tidak berubah. Jadi masih ada kemungkinan lukisan itu menunjukkan tempat jarum yang hilang, dan di dalam lukisan itu terdapat gambar air terjun. Kalau kita hubungkan dengan arc ini, bahwa tempat untuk memindahkan Bam ke dalam suspendium,
Tempat itu dinamakan juga sebagai air terjun, walaupun memang tidak terdapat 3 air terjun di sana ya. Tapi bisa jadi juga jika harta karun itu memiliki hubungan dengan lukisan Hockney atau jarum yang hilang. Apalagi Hockney juga ada di Ark kali ini. Jadi kesimpulannya, bisa jadi suara dan benda yang diminta oleh Mas ini merupakan objek yang berbeda. Atau juga jangan-jangan suara itu bisa merupakan jebakan, sehingga belum ada kepastian ada apa di dalam suspendium ini. Atau juga jangan-jangan bisa jadi itu merupakan kekuatan Tirisa yang lain, atau kekuatan para ancient yang disegel oleh Lopobia. Tapi jika memang itu merupakan kekuatan yang akan dimiliki Bam, dalam Ark ini, Mimin sampai penasaran akan tambah sekuat apa nantinya Bam. Pastinya akan OP banget dibandingkan sebelumnya. Ya, itu aja dulu pembahasan dan review kali ini. Sorry jika masih ada kekurangan atau kesalahan ya. Mimin pamit dulu dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.